Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kita hormati Pak Dekan atau yang mewakili Ibu Kasubag, Kajur, Kalabor, dosen, mahasiswa, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih segar bugar, masih diberikan inayah, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur pada siang ini. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, adapun untuk mengisi santapan rohani kita pada kesempatan ini, sebagaimana disampaikan tadi, itu adalah cinta terhadap 5 perkara, melupakan 5 perkara. Kalau dibahas sebenarnya dalam rangka dalam durasi 7 menit mungkin tidak tercapai. Ambo seorang saya nanti akhirnya sampai akhir Ramadan. Memang Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sebagai seorang filosofi yang andalan dunia ya, tentu dia berfikirnya itu tidak hanya dekade masa, tapi jauh ke depan. Bahkan 14 abad yang lalu dia fikirkan kondisi Islam di akhir zaman, kondisi manusia di akhir zaman. Dalam sebuah riwayat dia nyatakan begini, sayati ala ummati zaman, akan muncul pada umatku di akhir-akhir zaman. Apa yang akan muncul katanya? Wa yuhibbunal khamsa wa yansawna al khamsa. Di mana umat manusia itu di akhir zaman cinta kepada 5 perkara tapi lupa terhadap 5 perkara. Mari kita lihat Bapak Ibu jemaah sekalian, mana yang dicintai, mana yang dia lupakan. Dalam riwayat itu menjelaskan lanjutan hadisnya, wa yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Di mana manusia akhir zaman itu, kata Rasulullah, di mana dia manusia itu banyak hanya cinta terhadap dunia, lupa kepada akhirat. Kalau malam tadi diilustrasikan di lapangan berdekatan ya, mana banyak orang cinta dunia ketimbang akhirat. Kalau kini kasat mata, kira-kira Bapak Ibu, mana banyak orang cinta dunia pada akhirat? Banyak dunia ya. Karena kita berada di dunia, itu barangkali dasarnya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, memang manusia itu siklus kehidupan kita memang mulai dari alam azali, kandungan ibu, 9 bulan kita berada di sana. Habis masanya di sana pindah alam, dunia. Berapa durasi kehidupan kita di dunia? Tidak lebih 60-an, 70-an lah. Kemudian kita meninggal dunia, wafat, pindah alam lagi yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur kita berapa lamanya kita berada di sana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas apabila kita berakhir dengan kata-kata al-qari'ah, kiamat, dunia ini kiamat, hancur semua, maka pindah alam dari alam kubur kepada alam mahsyar. Dari alam mahsyar pindah lagi, diperhitungkanlah mana yang perbuatan baik, perbuatan buruk, diperhitungkan semuanya. Ada yang namanya mahkamah syariahnya Allah, ada hisab, ada perhitungan-perhitungan Allah atas kebaikan dan perbuatan yang kita lakukan. Maka akan pindah alam lagi, itu yang disebut dengan alam akhirat. Terpisahlah kita menjadi 2, surga dan neraka. Itu siklus kehidupan. Yang mau tidak mau, rela atau tidak suka, wajib kita lalui itu. Oleh karena itu, tentu
Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia memang jembatan. Dunia ini memang tempat kita bercocok tanam. Siapa yang banyak bertanam, dia akan banyak mengetam di akhirat. Oleh karena itu di dalam hadis lain, i'mali dunya ka'annaka ta'isu abada. Beramal kamu untuk duniamu seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi sebaliknya dalam hadis itu dinyatakan, wa'amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuat beramal kamu untuk akhiratmu seakan-akan mati besok pagi. Itu imbangannya. Jadi kalau orang ingin bahagia hidup di dunia, tentu dia berusaha maksimal untuk kreativitasnya, usahanya, ikhtiarnya, tentu dia akan maksimal dalam berbuat untuk melaksanakan kebahagiaan dunia. Kalau ditanya dia orang, Pak, Ibu, kira-kira apa tujuan awak hidup di dunia? Kalau itu ditanya orang, kira-kira Pak En? Itu jawabannya. Yang intinya kita ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Maka itulah doa kita sapu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi memang itu goal akhir kita, kehidupan kita, bagaimana kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Bagaimana mencapai bahagia dunia dan akhirat? Memang kita harus bagaimana usaha kita, dengan apa kita ingin bahagia. Bahagia bukanlah didapatkan, tapi ciptakan bahagia itu. Melalui apa? Kalau bahagia senang dengan televisi Bali, televisi itu. Senang kita dengan bertamasa, refreshing, ya silakan berangkat refreshing. Tidak ditunggu di rumah. Kan itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ciptakan kebahagiaan itu dari diri. Mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, cintailah dunia tapi jangan lupa akhirat. Karena akhirat tempat kita kekal dan abadi. Pasti rela tidak suka, kita pasti kembali kepada Allah. Itulah namanya akhirat. Jadi oleh karena itu, melalui apa kita ingin menciptakan kebahagiaan itu? Tentu dengan berbagai usaha yang kita lakukan itu harus mardotillah. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Di akhir zaman itu nanti kata Rasulullah, manusia hanya banyak cinta dengan harta, tapi dia lupa bahwa dia akan dihisab oleh Allah. Sarang balam sari kayo, siang malam mencari kayo. Kami tahu. Oh lama, iya memang sangat lama. Makanya sarang balam sari kayo, siang malam mencari kayo. Ndak tentu inyo kaki kate kepala ke bawah, yang penting mencari kayo. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh mencari harta, ada syaratnya, halalan thayyibah. Silakan, kita tidak hanya dituntut di dalam mencari harta tidak hanya sebatas halal, tapi thayyibah. Durian itu halal enggak sadonya? Halal kan? Tapi kalau orang punyanya wak mambiak, thayyib enggak? Pasti enggak. Daging kabau seluruhnya halal kan? Tapi bagi orang kolesterol, thayyib enggak? Nah, ini jadi kita berusaha di dalam diri kita ini halalan thayyibah. Halal kehalalannya ada di dalamnya, tapi juga baik. Baiknya itu di segi mendapatkan, di segi kesehatan, di segi apa saja yang terkandung di dalamnya. Tentu kita usahakan baik. Jadi jangan hanya sebatas, karena nanti akan ditanya oleh Allah, harta yang banyak yang kau dapatkan dari mana kau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan. Kalau kita membelanjakan di jalan Allah, Allah pasti memberikan nilai plus daripada apa yang kita lakukan. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau benar-benar kita ini syukur nikmat Allah, Allah pasti menambah. Tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur nikmat, Allah pasti mendatangkan azab kepada kita. Jadi syukurilah nikmat. Jadi qanaah di dalam apa yang ada pada kita. Jangan mencari orang sebelah, cari orang di sebelah lah bau tul, bau nda para bola awak ba'a. Itu jadinya kan. Jadi kadang-kala seorang suami dimotivasi oleh istrinya menjadi seorang
bisa menjadi seorang koruptor karena dipengaruhi oleh, kan ada lah korupsi itu, tahu artinya? Tidak tahu dah. Siapa tahu pengertian korupsi? Lupa. Korupsi itu artinya orang yang maling di atas kursi. Dia memakai dasi. Sempat pula mempalsukan kwitansi. Karena dipengaruhi oleh kaum padusi. Akhirnya ditangkap oleh Pak Polisi. Pak Polisi dimasukkan ke dalam tansi. Di dalam tansi diagaan makan nasi. Bahkan ada yang sampai mati. Itu kriteria korupsi. Jadi padusi, beko ada bahasan sakete agak beberapa detik tentang padusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, korupsi itu kriterianya orang maling di atas kursi. Apa makna yang terkandung di dalamnya adalah ini pasti seorang yang punya jabatan. Dia pakai dasi, itu pasti seseorang yang punya jabatan yang sifatnya mungkin direksi, direktur, manajer dan lain sebagainya yang pakai dasi. Sekarang sales ke pasar pakai dasi. Atau Pak dosen awak banyak pakai dasi. Jadi memang iya berpotensi untuk korupsi. Minimal korupsinya waktu. Ya, minimal korupsinya waktu. Kalau tidak akan uang. Yang ketiga kriterianya mempalsukan kwitansi. Yang 1.000 bisa menjadi 100.000. Kan seketik nambahan angka nolnya nak. Nah, tapi dipengaruhi oleh kaum padusi. Caliat tadi udah tadi rumah orang di sebelah bauto baunda parabola lah berumah awak baaka caknya kan. Nah, jadi akhirnya dia motivasi dari istri saya dan karena memang I love you-nya tuh 180 mungkin. Apapun kandak ada istrinya mungkin ndak ada janjang kayu di kapiang kok. Segala dapet akhirnya korupsi. Akhirnya ketahui di Pak Polisi, ditangkap di Pak Polisi. Kemana masuknya? Ke dalam tansi. Dalam tansi cukup makan nasi? Pasti tidak cukup makan nasi. Bahkan ada yang sampai mati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya harta, kata Rasulullah, asyahiyun qaribu minallah. Orang-orang yang pemurah dalam kehidupannya pasti dekat dengan Allah. Qaribu minannas, pasti dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, pasti dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh daripada neraka. Itu orang pemurah dengan harta. Al-bakhilun, orang yang bakhil, ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idu minal jannah, jauh daripada surga. Qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan mentang-mentang kita kaya, kemudian kita sombong dengan kekayaan itu. Ketahuilah bahwa kesombongan itu tidak akan dibawa sampai mati. Bahkan ada orang-orang yang kaya dengan hartanya. Ada orang punya kabau 500 hikwe tapi dia larang makan talue. Dimakan daging. Ya nak, 500 hikwe kabaunya daging agak sepotong nak boleh makan dah. Kolesterol, tekanan darah tinggi. Untuk apa lah gunanya? Harta banyak. Punya lo hoda 5.000 buah tapi nak boleh orangin. Tak boleh dia naik dah. Ya tak? Punya ayam agak 5.000 ekor makan talu agak cik dah boleh dah. Punya lo rumah 10 tingkit pakai lift loft naik. Pakai lift loft. Tapi lalu nak namuah. Kalau lah gunanya rumah 10 tingkit tapi lalu nak namuah. Nak ada manfaatnya dah. Punya lo istri 10 orang rancak-rancak tapi angok sasak. Tak jadi je dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.